Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadza an-nabiyul karim wa khataman nabiyyin, amma ba'du. Sahabat saudaraku kaum muslimin, kaum muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kepada kita bicara tentang pendidikan. Terutama adalah pendidikan anak kita, pendidikan regenerasi kita untuk masa yang akan datang. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Yang artinya, hendaklah takut kepada Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir atas kesejahteraannya. Oleh sebab itu, bertakwalah kepada Allah, laksanakanlah perintah Allah dan jauhkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaklah mereka berkata yang terbaik. Dari ayat ini artinya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita agar kita takut kepadanya, meninggalkan anak-anak yang lemah atau generasi-generasi yang lemah, terutama adalah lemah akidah atau lemah akhlak. Pada kesempatan yang baik ini saya mencoba menyampaikan beberapa pesan moral, terutama untuk diri saya, keluarga, buat murid-murid saya yang berada di Al-Aqsa, Kota Baru, dan buat saudara-saudaraku kaum muslimin, kaum muslimat yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan semoga bermanfaat. Pesan moral yang pertama adalah kita ajarkan kepada anak kita tentang ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan, ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan ulil amri atau pemimpin terdekat di antara kalian. Yang kedua adalah berbakti kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Luqman ayat yang ke-14, wa wassaynal insan biwalidayhi hamalathu ummu. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Karena kedua orang tua sudah jerih payah melahirkan kita sebagai anaknya. Sudah selayak dan sepantasnya lah kita sebagai seorang anak berbakti kepada kedua orang tua. Dan yang ketiga, belajar agama yang benar. Belajar agama yang benar dan rajin agar terarah, karena agama mengarahkan kita menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu agama itu hukumnya adalah wajib
bagi tiap-tiap laki-laki maupun perempuan. Yang keempat, bergaul dengan orang-orang yang saleh atau bergaul dengan orang-orang yang benar. Sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-119. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin." Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, laksanakanlah perintah Allah, dan jauhkanlah larangan Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang sidik atau bersama orang-orang yang benar. Dan yang kelima adalah sabar dan sholat. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita tentang sabar dan sholat. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 153, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as-sabirin." Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang sabar. Sahabat saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 5 pesan moral ini semoga bermanfaat, terutama buat diri saya, keluarga saya, buat sahabat saudaraku, murid-muridku Al-Aqsa Kota Baru. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dalam memahami pesan moral ini. Semoga bisa dipahami untuk diri kita, keluarga kita, agar anak-anak kita ke depan lebih baik dari yang sebelumnya. Dan kita doakan semoga anak-anak kita semua menjadi orang-orang yang sukses, bukan hanya di dunia tapi sukses di akhirat, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dan membebaskan kedua orang tuanya. Semoga bermanfaat. Allahumma rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Ilal liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.